Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Wassalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Amrin Borotan MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Falak 1, dan yang saya banggakan teman-teman perjuangan dari AS2. Baiklah, saya akan membuat video pada tugas Ilmu Falak 1 yang berjudul awal waktu sholat. Langsung saja pada pembahasan. Pada poin pertama, pengertian perhitungan awal waktu sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah kalimat syahadat. Sebagai salah satu rukun Islam, sholat wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Para ulama sepakat bahwasanya perintah sholat 5 waktu tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Salat menurut bahasa diambil dari kata shalla, yusalli salatan, yang berarti doa, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Yang kedua, poin B, dasar hukum waktu sholat. Yang pertama, dasar hukum dari Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Dalam ayat 101 dan 102 surah An-Nisa ini disebutkan tentang solat dalam keadaan gawat atau takut. Hal ini dilanjutkan dengan ayat 103 yang menyebutkan betapa pentingnya solat, sehingga meski dalam keadaan takut dan gawat sekalipun, solat tetaplah dihukumi wajib. Seterusnya yaitu dasar hukum hadis, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril alaihi salam. Jibril berkata kepada beliau, bangkitlah dan kerjakanlah solat. Maka beliau mengerjakan solat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Kemudian ia datang lagi di waktu asar. Jibril berkata, bangkitlah dan kerjakanlah solat. Maka beliau mengerjakan solat asar ketika bayangan segala sesuatu sama panjang dengan tingginya. Kemudian ia datang lagi di waktu maghrib. Jibril berkata, bangkitlah dan kerjakanlah solat. Maka beliau mengerjakan solat maghrib ketika matahari sudah tenggelam. Kemudian ia datang di waktu isya. Jibril berkata, bangkitlah dan kerjakanlah solat. Maka beliau mengerjakan solat isya ketika warna merah di langit telah hilang.
Kemudian ia datang di waktu subuh. Jibril berkata, bangkit dan kerjakanlah solat. Maka beliau mengerjakan solat subuh ketika fajar telah terbit. Atau dia berkata, ketika fajar telah terang keesokan harinya, Jibril datang lagi di waktu zuhur. Jibril berkata, bangkit dan kerjakanlah solat. Maka beliau mengerjakan solat zuhur ketika bayangan benda sama dengan tingginya. Kemudian ia datang di waktu asar. Jibril berkata, bangkit dan kerjakanlah solat. Maka beliau mengerjakan solat asar ketika bayangan benda 2 kali tingginya. Kemudian ia datang di waktu maghrib, sama sebagaimana kemarin. Kemudian dia datang di waktu isya. Jibril berkata, bangkit dan kerjakanlah solat. Maka Nabi mengerjakan solat isya ketika separuh malam hampir berlalu. Atau dia berkata, ketika sepertiga malam telah berlalu. Kemudian ia datang di waktu fajar sudah sangat terang. Jibril berkata, bangkit dan kerjakanlah solat. Maka beliau mengerjakan solat subuh. Kemudian Jibril berkata, di antara 2 waktu inilah waktu untuk solat. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Tirmizi. Hadis yang kedua yaitu dari Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu asar, waktu asar selama matahari belum menguning, waktu maghrib selama mega merah belum hilang, waktu isya sampai tengah malam, waktu subuh mulai terbit fajar matahari selama matahari belum terbit. Poin yang C, yang ketiga, kedudukan matahari pada waktu solat. Waktu solat zuhur dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran hariannya, atau waktu di mana posisi matahari ada di atas kepala kita. Yang kedua, waktu asar. Waktu asar dimulai sejak keluarnya waktu zuhur, yakni jika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya hingga matahari menguning, atau sampai bayangan segala sesuatu mempunyai panjang 2 kali lipat. Waktu maghrib, menurut ijma' para ulama, waktu maghrib dimulai sejak matahari terbenam dan berakhir hingga hilangnya mega merah sampai tiba waktu isya. Yang keempat, waktu isya. Mengenai waktu solat isya ditandai dengan mulai memudarnya mega merah di bagian langit sebelah barat. Waktu subuh yang utama adalah dari terbitnya fajar shadiq putih, yaitu fajar kedua sampai berakhirnya gelap malam. Kerana Nabi SAW biasa mengerjakan pada waktu gelap malam masih pekat. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar, di antara yang memperkuat pentingnya menyegerakan solat subuh dan mengerjakan pada waktu malam masih pekat. Poin yang keempat, yang D, metode perhitungan awal waktu solat. Yang pertama, lintang dan bujur tempat. Lintang tempat adalah lingkaran pada bola bumi yang sejajar dengan khatulistiwa bumi dan diukur dari khatulistiwa sampai tempat yang dicari. Atau bisa juga dikatakan sebagai jarak antara ekuator sampai garis lintang diukur sepanjang garis meridian. Sedangkan garis bujur adalah lingkaran yang terdapat pada bola bumi yang melalui kutub utara dan kutub selatan bumi. Yang kedua, time zone adalah perbedaan waktu yang berlaku setempat dengan waktu umum yang dipakai sebagai patokan. Pada kitab Irsad Al-Murid, time zone yang disediakan memiliki perbedaan dengan time zone yang disediakan pada website-website di internet. Contohnya, pada di kota-kota di negara Belgia, time zone yang disediakan pada kitab adalah lebih 3, tetapi pada internet adalah lebih 243. Ketika penulis mencoba untuk mengonfirmasi kepada pengarang kitab,
Data yang terdapat pada kitab diperoleh dari seorang ahli falak asal Gresik bernama Abdul Mu'id Zahid, dan belum semua dicek kembali kebenaran ditanya. Yang kelima atau poin terakhir, pembuatan jadual waktu solat. Pada waktu atau equation of time atau tadlilul waktu adalah selisih antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata pertengahan. Dalam ilmu falak biasa dilambangkan dengan huruf E kecil. Perata waktu dibutuhkan kerana peredaran bumi yang berbentuk elips dan menyebabkan jarak matahari dan bumi selalu berubah, terkadang jauh dan terkadang dekat. Kejadian ini menyebabkan lama satu hari, satu malam tidak selalu 24 jam. Terkadang bisa kurang dan terkadang bisa ditambah. Sebagaimana data deklinasi pada kitab Irsyad Al-Murid tidak menyediakan tabel perata waktu seperti yang disediakan pada beberapa buku literatur falak maupun pada tabel Win Hisab. Dalam kitab Irsyad Al-Murid juga disediakan rumus untuk mendapatkan nilai E. Jika dibandingkan dengan aplikasi Win Hisab 2010 masih memiliki perbedaan dengan data yang dihasilkan dalam kitab Al-Murid Irsyad Al-Murid, tapi perbedaan yang dihasilkan tidaklah terdapat jauh 2 detik saja, sehingga data yang dihasilkan oleh kitab Irsyad Al-Murid masih layak untuk dijadikan acuan perhitungan dalam menentukan awal waktu solat. Yang pertama, tinggi matahari. Awal waktu solat sangat terpengaruh oleh posisi matahari, terutama ketinggian matahari. Yang kedua, semi diameter, jari-jari nisfu al-qutr atau radius, yaitu jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Semi diameter adalah salah satu data yang dibutuhkan untuk menentukan tinggi matahari pada waktu maghrib yang digunakan pada kitab Al-Mursyid, Irsyad Al-Mursyid dan beberapa literatur falak yang lain. Yang ketiga, refraksi. Perbedaan antara tinggi suatu benda langit dengan tinggi sebenarnya diakibatkan adanya pembiasaan sinar. Pada saat ketinggian matahari 10, refraksi berjumlah 25, tinggi setengah derajat. Refraksi berjumlah 29. Kemudian apabila benda langit matahari sedang di ufuk tinggi 00, refraksi menjadi 34,55. Oleh kerana itu, pada kitab Irsyad Al-Murid menggunakan refraksi rata-rata yaitu 34,5,56. Yang keempat, kerendahan ufuk biasa disebut dengan DIP, yaitu perbedaan kedudukan antara kaki langit horizon sebenarnya dengan kaki langit yang terlihat ufuk. Seorang pengamat dibutuhkan karena lokasi yang dihitung bukanlah daerah yang datar, ada kalanya daerah pegunungan atau daerah-daerah rendah. Yang kelima, horizontal parallax. Horizontal parallax adalah perbedaan arah pandang ketika benda langit matahari berada di ufuk. Data ini adalah yang membedakan kitab Irsyad Al-Murid dengan buku-buku literatur falak yang lain. Yang keenam, sudut waktu. Sudut pada titik kutub langit yang dibentuk oleh perpotongan antara lingkaran meridian dengan lingkaran waktu yang memiliki satu objek tertentu di bola langit. Yang ketujuh, ihtiyat. Ihtiyat adalah langkah pengamanan dalam perhitungan awal waktu solat dengan cara menambah 1 sampai dengan 3 minit dari hasil perhitungan sebenarnya. Fungsi dari ihtiyat sendiri terdapat 3, yaitu agar hasil perhitungan dapat mencakup daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua, yang B, menjadikan pembulatan pada suatu terkecil dalam menit waktu sehingga penggunaannya lebih mudah. Yang C, untuk memberikan koreksi atas kesalahan dalam perhitungan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan awal waktu solat.
pada video tugas ilmu falak 1 bersama dosen pengampu Bapak Amrin Baroten MH. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian video, kami mohon beri maaf. Tadi kami buka dengan salam, sekarang kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.